Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Salam sejahtera. Bunda harapkan semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Novel. Kali ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah 3.8 menganalisis isi dan kebahasaan novel. Lalu 4.8 merancang novel atau novelet dengan memperhatikan isi dan kebahasaan novel baik secara lisan maupun tulisan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik diharapkan mampu menganalisis isi dan kebahasaan novel dengan benar. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu merancang novel atau novelet dengan memperhatikan isi dan kebahasaan novel baik secara lisan maupun tulisan dengan benar. Ananda semua, perhatikan peta konsep pembelajaran kita kali ini. Teks novel, dan yang akan kita pelajari adalah pertama menganalisis isi, struktur dan kaidah teks novel, yang kedua merancang teks novel. Di dalam menganalisis isi, struktur dan kaidah teks novel ada beberapa hal yang tentunya harus kita pelajari dan kita ketahui. Pertama, isi teks novel. Yang kedua, struktur teks novel. Yang ketiga, kaidah kebahasaan teks novel. Sedangkan di dalam merancang teks novel, kita harus mengetahui dulu teknik merancang teks novel. Perhatikan isi teks novel. Isi teks novel itu dapat diketahui dari tema novel. Dengan kata lain, bicara tentang isi novel berarti membahas tema novel itu sendiri. Misalnya, sebelum kemerdekaan. Nah, di sana kita akan mengetahui dulu persoalan adat istiadat dan romantisme budaya. Lalu pada zaman kemerdekaan, kita mulai tahu juga masalah kebahasaan dan individualitas. Setelah itu di zaman era reformasi, kita harus tahu temanya, contohnya tema sosial, HAM, demokrasi, dan lain sebagainya. Itulah contoh bagaimana cara kita mengetahui isi teks novel. Selanjutnya, struktur teks novel. Pada bagian atas itu disebut juga orientasi. Orientasi adalah pengenalan karakter tokoh secara umum. Lalu komplikasi. Komplikasi adalah menceritakan masalah dan peristiwa yang tidak diharapkan terjadi oleh tokoh. Lalu evaluasi. Evaluasi adalah komentar pengarang akan masalah dan peristiwa yang dialami tokoh. Selanjutnya, resolusi, bagian yang terakhir, yakni menggambarkan penyelesaian masalah. Setelah resolusi, bagian yang paling akhir sekali disebut dengan koda. Koda ini adalah komentar tentang hidup dan selanjutnya dari tokoh. Perhatikan kaidah kebahasaan teks novel. Ada beberapa kaidah yang ada dalam
sebuah teks novel, contohnya kata keterangan waktu, yakni pembentuk latar biasanya. Contohnya segera, kemudian, sekarang. Lalu kata tindakan pembentuk alur, yakni membasahi, mematikan, membantu. Ini jadi kata kerja yang berbentuk tindakan. Lalu adanya dialog yang diselingi dengan monolog. Misalnya, tenaga sudah melebihi batas, Pak. Selanjutnya adanya kata penggambaran pikiran, misalnya berpikir, membantin, berharap. Ya, teknik merancang teks novel. Nah, ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, menjadikan cerita yang unik dan mengesankan. Lalu yang kedua, paragraf pertama kalau bisa sangat mengesankan, sehingga pembaca tertarik untuk melanjutkan ke paragraf berikutnya. Yang ketiga, mempertimbangkan pembaca dengan baik. Yang keempat, menggali suasana. Kalau bisa suasana cerita itu mampu membuat pembaca terharu atau menarik. Lalu yang kelima, menggunakan kalimat efektif. Yang keenam, menggerakkan tokoh. Nah, menggerakkan tokoh ini bertujuan membuat teks sebagaimana wajarnya dalam kehidupan. Yang ketujuh, fokus hanya pada satu masalah. Yang terakhir adalah sentakan akhir. Tujuannya adalah membuat akhir cerita itu memberikan kesan bagi pembaca. Demikianlah pelajaran kita kali ini mengenai teks novel. Semoga bermanfaat untuk Ananda semua. Sekian materi pelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.